sehat dan semangat. Oke, kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memulai kami di ibadah online pagi ini. Kami ingin menyembah-Mu, semoga penyembahan kali ini bisa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku merasa
remaja, tetap semangat. Hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami dapat memuji mereka dan meninggikan namamu. Sebentar kami akan sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keteladanan dalam iman, yaitu menguatkan. Gimana sih cara yang kita menguatkan orang lain melalui hal-hal yang sering kita lakukan? Ada 3 poin yang hari ini kita sama-sama akan belajar. Poin pertama, yaitu dengan kata-kata atau tulisan. Rasul Paulus telah mempraktikannya, menulis sebuah surat untuk orang-orang di Tesalonika, surat yang menguatkan orang-orang Tesalonika dan menyadarkan orang-orang Tesalonika, yaitu ada di 2 Tesalonika ayat 17-18. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Di ayat ini, Rasul Paulus menyadarkan dan menguatkan orang-orang di Tesalonika bahwa Tuhan Yesus selalu menyertainya. Kita nggak perlu untuk menulis surat ke orang-orang yang ingin kita kuatkan atau kita bangun dia, tapi kita hanya perlu menggunakan handphone kita, gadget kita. Dari rumah aja kita bisa menguatkan orang lain. Dengan 3 aplikasi yang sering kita gunakan, yang pasti sehari-hari kita gunakan, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Twitter. 3 aplikasi ini kita gunakan pasti untuk menceritakan sehari-hari kita, memposting foto, memposting video. Dari 3 aplikasi ini kita bisa membangun, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang membangun, dan kata-kata yang menguatkan. Seperti ada di Efesus 4 ayat 29b. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh belas kasih karunia. Di terjemahan sehari-harinya, tetapi bicaralah seperlunya, supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Dari terjemahan sehari-hari, kita diminta untuk berbicara atau berkata-kata atau menulis sesuatu yang menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengar atau membacanya. Karena kita mau menjadi orang yang berdampak bagi orang lain, kita mau menguatkan orang lain, maka kata-kata yang menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan itu yang berguna bagi orang tersebut. Apa sih yang bisa kita posting atau kita share di Instagram, WhatsApp, atau Twitter itu? Yang pertama, ayat firman Tuhan. Itu sangat menguatkan kehidupan kita. Yang kedua, kata-kata motivasi atau yang mendukung dan membangun kehidupan orang. Aku kasih satu contoh ayat firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain, yaitu ada di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di ayat ini menyatakan bahwa kita telah menerima belas kasihan Allah, penghiburan dari Allah, dan kita tidak mau hanya menerima sendiri, kita mau membagikannya kepada orang-orang, kepada orang lain, kepada teman-teman kita, keluarga kita. Kita juga mau mereka merasakan belas kasihan Tuhan, merasakan penghiburan dari Tuhan. Jadi di ayat ini menyadarkan dan menguatkan kita bahwa belas kasihan Tuhan dan penghiburan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, yaitu dengan tindakan. Salah satu contohnya ada di 1 Samuel 23 ayat 16, yaitu tentang kisah Yonatan dengan Daud, yang berisi di 1 Samuel 23 ayat 16, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Di sini ceritanya Daud lagi dikejar-kejar oleh Saul. Nyawanya Daud akan diambil oleh Saul. Tetapi Yonatan sendiri, yang notabene adalah anaknya Saul dan sahabatnya Daud, dia mau menguatkan Daud untuk tetap percaya kepada Allahnya. Dia pergi ke Koresa untuk menemui Daud, untuk menguatkan Daud, untuk meyakinkan Daud bahwa Allahnya itu kuat, Allahnya itu besar, jadi dia nggak perlu khawatir.
Tapi kondisinya kita lagi di rumah aja nih, nggak mungkin kan kita pergi ke rumah teman kita, kan nggak boleh, kita lagi dilarang. Jadi gimana dong caranya bertindak dari rumah aja? Tenang aja, masih sama dengan yang poin pertama, kita bisa menggunakan gadget kita. Gadget kita bisa kita gunakan untuk menjadi berkat buat orang-orang, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang, yaitu dengan hanya mengetik di keyboard HP kita bisa menjadi berkat, kita bisa menguatkan orang lain. Kita pasti sama-sama pernah dengar kata-kata ini. Gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya kan? Kita semua pasti pernah mendengarkan itu. Jadi, gadget ini bisa berguna bagi kita untuk peduli kepada orang lain. Kita bisa melakukan tindakan untuk menguatkan, untuk peduli kepada orang lain. Contohnya kayak apa sih? Ini menurut kita pasti kata-kata yang simple, tapi itu menjadi berkat, bisa menguatkan orang lain, yaitu dengan hai, apa kabar? Kata-kata yang menurut kita simple ini, buat orang yang menerimanya, pasti mereka merasa, wah ternyata aku masih dipeduliin sama orang nih, walaupun aku gak pernah ketemu siapa-siapa lagi selama ini, udah 2 bulan, 3 bulan jalan ini, aku di rumah aja, ternyata masih ada yang peduli nih sama aku. Jadi, saat kita chat orang, kirim pesan ke orang, dengan menanyakan kabar mereka, atau ada yang bisa aku bantu doa, pasti itu bisa menjadi berkat, dimana mereka nggak merasa nggak punya teman atau apapun, karena walaupun dari rumah aja mereka tetap dipeduliin kayak gitu. Dengan poin kedua ini, yang dengan tindakan melalui chat, itu bisa menjadi berkat bagi kita semua, karena aku merasakannya juga selama aku di rumah. Ternyata banyak orang yang peduli sama aku. Mereka tanyain kabar aku, tanyain tentang kuliah aku. Begitupun juga teman-teman semua. Saat kita menerima pesan, hai apa kabar, ada yang bisa dibantu doa, gimana sekolahnya, gimana tugas-tugas sekolahnya. Saat kita menerima itu merasa, oh aku dipeduli, ini senang banget ada yang peduli sama aku. Jadi saat kita mengirim kepada orang lain, itu pasti menjadi berkat dan bisa menguatkan mereka. Karena mereka tidak seorang diri, mereka punya teman, mereka punya keluarga di Hagios Teens. Oke? Poin yang ketiga. Poin ketiga ini adalah poin yang bisa kita semua lakukan. Kita bisa melakukannya walaupun seorang diri di rumah aja. Kita hanya butuh memberi waktu untuk melakukannya, yaitu dengan berdoa atau mendoakan. Di Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di ayat ini aku mau menekankan di saling mendoakan, dan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita hanya perlu memberi waktu kita, menyiapkan waktu kita untuk mendoakan orang-orang, mendoakan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Kita mendoakan mereka, apapun yang terlintas dari pikiran kalian, doakanlah itu. Sebut nama orang tersebut, doakan apapun yang kalian pikirkan. Kalau kalian malu bertanya, pikirkanlah apa yang kalian pikirkan tentang nama tersebut, tentang sekolahnya, keluarganya, cita-citanya, masa depannya. Doakanlah dan yakinlah saat kalian berdoa, Tuhan yang akan menjawab doa kalian dengan waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan sendiri. Kita hanya perlu berdoa dan yakin dan percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena berdoa itu adalah komunikasi kita secara langsung kepada Tuhan. Walaupun orang kita doakan nggak tahu, ya nggak apa-apa. Karena kita berdoa tulus hati, kita yakin orang yang kita doakan itu akan menerima apa yang kita doakan pada waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan sendiri. Kita hanya perlu berdoa dan terus mendoakannya. Karena yaitu, yakinlah Tuhan akan menjawab doa kita nanti. Jadi hari ini kita udah belajar gimana sih caranya menguatkan orang lain dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Kita akan belajar 3 poin. Yang pertama dengan kata-kata atau tulisan. Kita bisa share
kata-kata motivasi atau ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan bagi orang-orang yang membaca dan melihat apa yang kita share, kita posting di sosial media kita. Yang kedua, dengan tindakan. Kita bisa chat, kita bisa tanyain kabar, kita bisa tanyain apapun yang bersangkutan dengan orang yang kita chat, untuk menguatkan, untuk menunjukkan bahwa dia tidak seorang diri, dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya keluarga, dia punya orang yang menguatkan dan mendukung dia walaupun saat ini dia di rumah aja. Yang ketiga, dengan mendoakan atau dengan berdoa. Doakan apapun yang terlintas dalam pikiranmu tentang nama yang ingin kalian doakan. Doakanlah dan terus doakanlah. Dan yakinlah pada waktunya Tuhan nanti, dengan caranya Tuhan nanti, orang tersebut akan menerimanya. Kita hanya perlu berdoa dan terus yakin dan percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ayat terakhir di Filipi 2 ayat 4, yaitu, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita sama-sama peduli kepada orang lain, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Jangan hanya kita yang menerima kasih dari Tuhan. Jangan hanya kita yang menerima kekuatan dari Tuhan, tapi kita salurkan, kita mempraktekkan apa yang kita dapat ini untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk teman kita, sahabat kita, keluarga kita, biar mereka juga merasa dikuatkan dan merasa bahwa ada orang yang mengasihi mereka. Terutama, tanyalah kabar teman-teman angkatan kalian, gimana kabar mereka, sekolah mereka, biar mereka tetap memiliki hati untuk terus bertumbuh bersama-sama dengan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu. Kami telah belajar tentang bagaimana kami menguatkan orang lain dengan kehidupan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Bapa. Terima kasih untuk waktu-Mu ini Tuhan. Bila apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan kami dapat mempraktekannya. Kami mau Tuhan terus merangkul, menguatkan, dan peduli kepada orang-orang lain, karena kami yakin percaya Engkau telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami, mengasihi dan menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan mendoa haleluya. Amin. Sampai jumpa. Cynthia yang biasa dipanggil Rachel. Nah, kali ini aku dikasih kesempatan buat ceritain keseharian aku selama karantina di rumah. Nah, selama karantina di rumah, aku banyak menghabiskan waktu dengan mencari hal-hal yang positif dan menguntungkan buat aku. Contohnya, workout. Kali ini aku bakal kasih kalian 6 gerakan yang ampuh banget untuk pembentukan perut atau sering kita sebut dengan abs atau six pack. Apa aja sih gerakan itu? Yang pertama ada crisscross, kedua bicycle, ketiga sit up, keempat plank, kelima Russian twice, dan yang terakhir hard. Nah, setiap gerakan itu berdurasi 30 detik. So, tunggu apa lagi? Yuk gerak! Untuk diingat, setiap gerakan berlaku selama 30 detik. Untuk gerakan pertama, yaitu bicycle. Gerakan kaki persis seperti mengayuh sepeda. Jangan terlalu tinggi, dan boleh pelan-pelan saja dalam melakukannya. Untuk workout yang lebih nyaman, bisa menggunakan matras yoga ataupun karpet. Gerakan kedua yakni crisscross. Gerakannya seperti berjalan di udara tetapi dengan menyilangkan kedua kaki secara bergantian, kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan berikutnya adalah sit up. Seperti tadi, gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Gerakan selanjutnya adalah plank dengan cara menumpu berat badan kita dengan siku dan ujung kaki. Diusahakan tubuh kita tetap lurus ketika melakukan plank ini. Selanjutnya, gerakan ini dinamakan Russian twist, di mana kaki dilipat dan diangkat tanpa menyentuh lantai dan tangan berpindah dari sisi kanan ke sisi kiri. Gerakan terakhir yakni hard, di mana gerakan kaki seperti mengayuh sepeda dan kedua tangan dilipat ke belakang kepala. Nah, setelah kalian selesai workout atau olahraga, disarankan jangan minum air dingin. Jauh lebih baiknya lagi kalian minum air hangat atau infused water. Tips dari aku, kalau kalian pengen abs yang lebih kelihatan atau terlihat lebih perfect banget,
kalian bisa menambah durasi pergerakan itu menjadi 1 menit, 1 menit 30 detik, atau bahkan lebih. Nah, itu gerakan dan tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, selama karantina di rumah olahraga. Oke, dah!